Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Naftalusyani. Nah, senang banget nih Tribuners, sekarang ini Tribuners sedang menyaksikan talk show bersama Unsud dan sudah hadir di samping saya ini ada narasumber yang hebat dan keren sekali sudah hadir di Tribun Jateng. Di samping saya ini ada Bapak Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, ada Profesor Dr. Insinyur Suwarto MS. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga para Tribuners dimanapun berada. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Nah, di sampingnya lagi juga ada Bapak Ulul Huda, SPDI MSI, selaku dosen muda pendidikan karakter. Halo Bapak. Halo. Boleh menyapa Tribuners terlebih dahulu Pak? Halo, selamat siang Tribuner. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Nah, sehat-sehat juga ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, senang sekali nih Tribuners, kali ini kami berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Suwarto dan juga Pak Ulul. Nah, kalau Pak Suwarto ini bocorannya adalah Rektor ke-11 dari sejak Unsud berdiri tahun 23 September 1963, betul ya Pak ya? Betul. Dan Pak Suwarto ini dikenal juga sebagai pecinta dunia padi yang bahkan ini mengantarkan beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai inovator pangan dan pertanian sih Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, nanti kalau terkait dengan topik talk show kali ini, kita akan berbicara terkait dengan bangkit dari pandemi dan bangun desa bersama Unsud. Kita akan kepo-kepoin, akan tanya-tanya langsung bersama dengan Pak Ulul dan juga Pak Suwarto terkait apa sih sebenarnya bangun desa ini, seperti itu. Nah, Bapak mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bapak kepada Tribuners semuanya. Sebenarnya program bangun desa bersama Unsud ini apa sih Pak? Betul. Mungkin boleh Pak Suwarto terlebih dahulu. Baik Mbak. Jadi gini, Unsud itu kan memiliki visi. Visi Unsud tahun 2034 diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Jadi Unsud memiliki komitmen untuk bersama-sama masyarakat, khususnya pedesaan, untuk bisa membangun daerah pedesaan. Karena apa? Karena di Indonesia itu kan lebih dari 81.000 desa di Indonesia itu lebih dari 81.000. Betul, ya. Kemudian dari jumlah penduduk yang di Indonesia itu boleh dikatakan hampir 60% ada di pedesaan. Betul, ya. Nah, dari jumlah penduduk yang miskin dulu ya, yang miskin di Indonesia itu sekitar 54 juta ya, 28 juta lebih, itu 17 juta, kira-kira 54% itu ada di pedesaan. Nah, disitulah kami Unsud memiliki komitmen untuk bisa bersama-sama bagaimana membangun pedesaan agar saudara kita yang pedesaan itu bisa terangkat derajatnya untuk bisa hidup lebih baik. Dan berkelanjutan tentunya ya Pak ya. Nah, di era pandemi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali dampak yang terkena dari pandemi COVID-19 ini. Di samping kesehatan juga terutama adalah dari sisi perekonomian menurun drastis, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Namun demikian, kalau kita lihat di daerah pedesaan kan relatif para masyarakat pedesaan, UMKM itu relatif masih bisa beraktivitas. Nah, untuk itu karena banyaknya dampak sosial terutama ekonomi yang menurun di daerah pedesaan, maka kami dengan teman-teman di Unsud mencoba untuk berkiprah membangun masyarakat agar mereka tampil bangun kembali terutama di bidang ekonomi dari keterpurukan akibat COVID-19. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kami lakukan di sana, baik pengabdian masyarakat maupun kerjasama pembinaan UMKM, petani dan sebagainya untuk mereka bangkit akibat dampak dari COVID-19. Istilahnya di masa pandemi ini tetap sama-sama bangkit semua ya Pak ya, melalui dengan pembinaan, penyuluhan juga mungkin yang diberikan dari Unsud. Jadi kemarin kan kami di Unsud itu KKN ada dua topik Mbak, begini. Pada pertengahan tahun 2020 ketika COVID sekitar sudah 4-5 bulan berdampak kita, maka KKN kita adalah fokus kepada bagaimana membantu masyarakat agar terhindar dari pandemi COVID-19. Jadi mahasiswa kita fokusnya adalah mendampingi masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Nah, setelah itu berlangsung, kemudian COVID sampai 2 tahun. Nah, sekarang topiknya adalah bagaimana
membantu masyarakat agar perekonomiannya bisa pulih. Ya. Di samping juga tetap agar COVID-19 di daerah pedesaan itu bisa terkendali. Betul. Tapi juga sudah mengarah kepada bagaimana mendampingi masyarakat agar mereka secara bertahap perekonomiannya bisa berputar, bisa pulih. Di samping juga pendidikan dan sebagainya. Ini keren sekali. Masyarakat KKN terutama banyak. Oke, jadi memang program-programnya untuk saat ini lebih diarahkan ke pembangunan, lebih ke ekonominya tadi ya Pak ya? KKN tematik namanya. Tematiknya. Tematik. Oh, oke. Mungkin kalau dari Pak Ulul ada yang mau menambahkan terkait dengan program ini Pak? Iya, jadi kebetulan kami termasuk penerima bantuan dari UNSUD yang untuk peningkatan perekonomian di pedesaan. Oke, Pak. Dengan cara di saat pandemi itu kita membagikan masker, mendampingi masyarakat yang terdampak itu melalui penyuluhan kesehatan dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga aktif di Puslit Pengembangan Pedesaan di LPPM untuk dosen-dosen yang mendapatkan program pengabdian masyarakat itu dilakukan pemindahan ya, dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, mulai dari penyuluhan kesehatan, kemudian penyemprotan masker, termasuk dalam konteks yang tidak kalah pentingnya adalah cara beribadah sesuai dengan prokes pada waktu itu sangat luar biasa, penting juga itu, sangat Pak, penting ya? sekali. Sekali. Kami melakukan proses edukasi terhadap masyarakat bagaimana memberikan pembiasaan yang selama ini berjamaah, berjubel pada waktu itu, terutama di saat menjelang puasa Ramadan, hari raya itu PR tersendiri di sana. Betul. Selain melakukan proses pendekatan kesehatan, juga ada proses pendekatan keagamaan dan sosial. Itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi memang nilai-nilai sosialnya sendiri untuk masyarakat desa juga tidak ketinggalan tadi ya Pak ya. Betul, betul. Pengajaran khususnya sekarang ini juga di masa pandemi seperti sekarang ini ya Pak ya. Nah, untuk idenya sendiri Pak ataupun terlebih dengan maknanya dari bangun desa ini seperti apa, kemudian tercetus idenya itu bagaimana Pak dengan hadirnya program ini? Jadi begini, seperti saya sampaikan tadi bahwa UNSUD adalah mendeklarasikan sebagai perguruan tinggi yang peduli dan berpihak kepada pembangunan pedesaan. Betul. Nah, apalagi dengan adanya COVID-19 ini kan tadi saya sampaikan dampaknya sangat luar biasa. Betul, Pak. Tidak hanya di kota, apalagi di pedesaan juga seperti itu. Maka kami UNSUD ingin agar UNSUD menjadi menara air, bukan menara getting ya, menara air yang bisa memberikan memberikan pengabdiannya, kontribusinya di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Ya. Apa yang kami miliki, mahasiswa, kemudian para dosen, peneliti, pengabdi, kita fokuskan untuk melakukan kegiatan membangun desa pasca pandemi COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang satu ini mungkin juga menjadi pertanyaan juga Pak dari Tribuner semuanya. Mengapa UNSUD memberikan porsi tersendiri terkait pengembangan sumber daya pedesaan bagi UNSUD sendiri Bapak? Ya karena visi UNSUD itu. Jadi kami ingin agar bagaimana riset-riset kami, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat kami, kemudian kegiatan mahasiswa kami juga difokuskan kepada masyarakat pedesaan, bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan, bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan dan sebagainya, agar kegiatan kegiatan produktif di pedesaan itu bisa berkelanjutan. Ya karena saya katakan tadi, sebagian besar ya penduduk Indonesia ada di pedesaan. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya sendiri, ini mungkin sudah ada di daerah atau di wilayah mana saja, Bapak? Gini, kalau kemarin pada sebelum pandemi ya, memang kegiatan kita pengabdian masyarakat baik dilakukan oleh dosen maupun KKN itu fokus kepada wilayah sekitar UNSUD Jawa Tengah bagian barat, bagian selatan. Di samping juga ada kegiatan pengabdian KKN Nusantara di beberapa itu. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan
KKN ini dilakukan oleh mahasiswa di mana dia berada. Jadi kalau dia di tempat tinggalnya di Sulawesi, dia juga melakukan kegiatan terkait dengan pandemi di Sulawesi daerahnya masing-masing. Ya, jadi kalau kita lihat mahasiswa Unsud kan hampir dari seluruh provinsi ada. Betul, ya. Indonesia. Di seluruh Indonesia. Nah, ya, yang menjadi mahasiswa yang pada waktu itu melakukan kegiatan KKN, maka dia melakukan kegiatan di desanya masing-masing. Tidak datang ke Purwokerto, Unsud, kemudian mereka turun ke desa, itu tidak. Tapi pada waktu itu kan karena begitu kan. Iya, betul, Pak. Jadi mereka kita tugaskan untuk mendampingi masyarakat bagaimana menerapkan prokes untuk pencegahan COVID di desanya masing-masing ya Pak ya. Iya. Nah ini yang menarik juga Pak, karena mungkin kebanyakan orang hanya tahunya di sekitar Unsud saja, mungkin daerah Purwokerto, Banyumasan ya Pak ya. Ternyata pengaplikasiannya sendiri juga bisa di daerah dari mahasiswa itu masing-masing ya Pak ya. Wah ini keren banget nih Tribuners, bisa jadi motivasi juga untuk kedepannya ya Pak, di daerah-daerah lainnya, tidak hanya di Unsud saja. Oke, nah kemudian untuk tahapan atau pemetaan sendiri untuk bangun desa ini seperti apa Pak? Jadi begini, biasanya kalau kegiatan pembangunan kontribusi sebagai desa itu ada dua cara. Pertama adalah ada permintaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua juga ada hasil riset dosen, mengumpulkan permasalahan di suatu masyarakat, maka dia nanti melakukan aktivitas di situ. Nah terkait dengan COVID-19 ini adalah kebijakan dari pemerintah agar perguruan tinggi juga ikut berkontribusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Jadi semuanya dari berbagai sektor, dari mahasiswa, dari pemerintah daerah, dari pusat kita kita adopsi untuk melakukan kegiatan di pedesaan. Di pedesaan tadi ya Pak ya. Oke, tentunya berarti ini pun programnya juga erat kaitannya dengan mahasiswa dari Unsud sendiri juga pastinya ya Pak ya. Iya. Kemudian kalau mungkin dari warga desa sendiri atau mungkin pemuda desa sendiri istilahnya Pak, dengan adanya program bangun desa dari Unsud ini, tanggapan mereka seperti apa Pak? Ini Gus yang boleh Pak Ulul. Jadi memang tanggapannya sangat luar biasa sekali terkait dengan antusiasme para pemuda, kemudian mahasiswa yang terlibat tadi disampaikan oleh Pak Rektor melalui program KKN tadi itu. Nah, saya sebagai salah satu dosen yang ikut mendampingi mahasiswa, terutama anak-anak muda ini, melihat sebuah beberapa prestasi dan lonjakan yang luar biasa. Ini menggugah semangat berwirausaha. Jadi dulu orang berusaha harus mempunyai lahan yang luas di tempat yang strategis. Justru di masa pandemi ini membawa berkah kepada anak-anak muda. Bagaimana mempromosikan hasil pertanian, bapaknya, itu ke media sosial. Ini yang orang kemudian pada waktu itu belum terfikirkan. Nah, saat sekarang ini kolaborasi antara orang tua dengan anak itu sangat luar biasa. Dan itu dipacu oleh tadi itu ada KKN, kemudian ada mahasiswa dan lain sebagainya yang memberikan support terkait dengan promosi itu. Ini yang belum pernah ada di sebelum pandemi ini, dan ini dilakukan oleh Unsud karena kemudian mereka kemudian harus belajar terkait dengan media sosial, termasuk perkuliahannya dan lain sebagainya, sehingga membantu orang tua di dalam memasarkan hasil produk-produk pertanian. Ini yang saya alami, yang saya dampingi begitu. Ini tentunya juga pastinya sesuai dengan harapan dari Unsud tadi ya Pak ya, di masa pandemi kan bisa membantu meningkatkan perekonomian juga. Kemudian dari pengalaman cerita Pak Ulul sendiri, mungkin anaknya ada bapaknya punya usaha pertanian akhirnya dipasarkan lewat sosial media juga ya Pak ya. Nah, berarti perannya cukup memberikan impact juga untuk masyarakat khususnya, jadi terinspirasi kayak wah ini bapak saya punya usaha nih, harus dibantu pemasarannya seperti apa di sosial media, seperti itu. Jadi tidak hanya proses, tidak hanya penyediaan bahan baku, tapi dari proses kemudian jadi sampai pemasaran. Sampai pemasarannya sendiri proses ya Pak pun ya. Juga proses bagaimana proses yang baik, sehat dan sebagainya, memenuhi kaidah-kaidah kesehatan dan sebagainya. Nah ini cocok, apalagi kan sekarang kondisi juga untuk perekonomian perlahan-lahan harus bangkit dengan tetap inovasi-inovasi tadi ya Pak ya. Pemasaran bisa lewat online, sosial media seperti itu. Nah terkait dengan evaluasi ataupun monitoringnya sendiri terkait dengan program ini seperti apa Bapak?
Evaluasi ya. Ya. Jadi begini, setiap aktivitas sebenarnya begini, yang menerapkan kegiatan itu kan di LPPM, Betul. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Setiap aktivitas di sana itu ada evaluasi. Setiap tahun pasti ada evaluasi, baik itu aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan oleh dosen, baik dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen. Karena setiap aktivitas dosen, penelitian, pengabdian itu pasti melibatkan mahasiswa. Nah, dari setiap kegiatan itu nanti dilakukan evaluasi apa yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan dan nanti bisa hasilnya bisa lebih baik daripada yang sudah. Tapi intinya setiap aktivitas kita evaluasi sebagai dasar pengambil kebijakan untuk periode yang akan datang. Pastinya dari unsur sendiri juga apa yang jadi bahan evaluasi itu akan menjadi masukan juga untuk kedepannya ya Pak, supaya lebih baik lagi tentunya. Ini untuk pembangunan desa juga pastinya ya Pak. Oke. Kemudian terkait dengan bagaimana komitmen unsur sendiri Bapak dalam menjaga kearifan lokal di era global dan juga digital seperti sekarang ini. Nah, jadi begini, tadi saya katakan bahwa visi unsur adalah diakui sebagai pusat pengembangan pedesaan dan kearifan lokal yang berkelanjutan. Jadi di Lembaga Penelitian Pengabdian ada beberapa pusat pariwisata, ada pusat pangan dan sebagainya. Bagaimana agar apa yang sudah ada di masyarakat, kearifan lokal yang ada di masyarakat bisa kita manfaatkan, namun pemanfaatnya itu harus tetap bisa berkelanjutan. Jadi kita berpikirannya global, tapi actionnya adalah lokal. Nah, supaya kearifan lokal yang ada jangan sampai tergerus oleh oleh budaya-budaya dari luar, tapi tetap kita pertahankan, kita riset, kita teliti, kita publikasikan. Tapi istilahnya nomor satu yang lokal ya Pak ya, perkembangan dalam lokal sendiri. Kemudian terkait dengan tantangan dari unsur sendiri Bapak ke depan dalam berperan serta untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera itu seperti apa Bapak? Ya, tantangannya di era digital seperti sekarang kan tantangannya banyak, baik dari internal maupun dari eksternal, terutama misalkan banyaknya produk-produk dari luar yang itu sebetulnya kita bisa, kita mampu membuat, tapi karena produk-produk dari luar itu mungkin dari segi harga dan sebagainya kan produk massal bisa lebih murah, sementara produk-produk kita bisa kalah bersaing. Sehingga untuk itu maka kita harus tetap menciptakan inovasi-inovasi, menghasilkan kreativitas dan inovasi-inovasi supaya apa yang ada di masyarakat pedesaan, bisa itu produknya bisa efisien, mampu berdaya saing. Nah, tentunya harus kita dampingi dari awal proses maupun dari hulu, supaya produk mereka juga bisa bersaing, syukur-syukur bisa ekspor. Ya, ke internasional juga ya Pak. Itu. Di era sekarang kan, dengan era pemasaran global seperti sekarang kan, produk itu bisa terkenal di mana-mana. Ya, betul. Ya, dan kita juga harus tetap mengikuti standar-standar internasional yang diminta agar produk kita bisa tembus ke luar negeri. Selain peningkatan untuk daya saingnya sendiri ya Pak. Nah, itu yang jadi tantangan ke depannya. Semoga selalu dilancarkan juga untuk ke depannya dari program ini. Tentunya juga tadi daya saingnya sendiri atau mungkin harapannya sendiri dari segi peningkatan ekonomi, kemudian tadi juga bisa go internasional, juga bisa berjalan lancar ya Pak ya. Iya. Nah ini kalau saya dapat info kan ada juga yang namanya Desa Bhinneka Tunggal Ika, betul ya Pak? Oh iya, betul. Nah mungkin dari Pak Ulul boleh menjelaskan apa sih Pak itu Desa Bhinneka Tunggal Ika? Jadi begini, tadi sudah disampaikan Pak Rektor terkait dengan visi misi unsur yang lebih mengangkat terkait dengan muatan lokal. Jadi saya melakukan riset sekaligus pengabdian di Desa Banjar Panepet. Itu daerah salah satu daerah dalam tanda petik ya, terpencil di Kecamatan Sumpyuh di pegunungan. Di sana ada yang unik, yang mungkin tidak semua desa memiliki ciri khas itu. Salah satunya adalah di desa itu beragam agama ada di sana. Itu
dari turun-temurun. Oke. Ketika ingin mendirikan masjid, Ya. ya, itu orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, penghayat itu ikut membantu. Oke. Begitu juga ketika mendirikan gereja dan tempat-tempat ibadah yang lain. Mereka menganggap bahwa perilaku ini adalah bentuk, kalau dalam bahasa Jawa, katresnan terhadap sesama. Oke. Jadi menyayangi, bentuk menyayangi kepada yang lain Ya. itu dibuktikan dengan kegotong royongan bersama. Betul, ya. Itu dalam konteks pendirian rumah ibadah. Di dalam konteks doa bersama ketika ada masyarakat itu melahirkan gitu. Kebetulan orang ini beragama Islam begitu. Maka doanya selain agama Islam, dia mempunyai doa-doa yang diturunkan dari leluhurnya. Wah, ini yang menarik ya Pak. Yang ya? menarik itu. Betul. Jadi ada doa-doa yang dipanjatkan dengan bahasa Jawa dan itu diamini oleh semua. Yang diundang tidak hanya umat Islam. Wah, Dan itu turun-temurun. turun-temurun ya Pak ya. Turun-temurun sampai sekarang ini. Ya, termasuk bagaimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan mereka sudah tidak memilah dan memilihi terkait dengan keberagamaan. Ya. Dan ini menjadi sangat unik di tengah, dalam tanda petik ya, ada intoleransi keberagamaan dan lain sebagainya. Tradisi ini sangat kental ya, dan desa Banjarpanopan ini salah satu desa yang mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur sebagai desa sadar kerukunan Oke. dan diresmikan pada waktu itu bersama dengan Pak Bupati. Dan ini menjadi unik ya, dan ini menjadi percontohan tidak hanya di Banyumas karena ini berada di Kabupaten Banyumas, tetapi percontohan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tradisi ini, kemudian ritual dan lain sebagainya yang mengikatkan mereka ini adalah filosofi Bhinneka Tunggal Ika tadi itu. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk bercerai-berai. Ya. Filosofi di sana itu ada namanya beda ning rukun. Beda ning rukun ya. Jadi perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling menghormati, saling rukun dengan yang lain. Dan tokoh-tokoh kunci, ini yang paling pokok sekali. Tokoh-tokoh kunci baik tokoh agama, tokoh masyarakat itu saling bahu-membahu. Ya. Nah, ketika ada, karena di sana kan pegunungan. Ya. Ketika ada bencana dan lain sebagainya, mereka ikut, tidak kemudian memandang ini gerumbul Ya. itu, tidak mempermasalahkan itu. Nah, ini yang kemudian kita bersama-sama tadi disampaikan Pak Rektor, bagian daripada mengangkat tadi ini Pedesaan. muatan-muatan lokal pedesaan yang ini jarang ditemukan Betul. di desa-desa yang Betul lain. ya Pak. Selain itu juga ada namanya Desa Dermaji itu. Desa di Kecamatan Lumbir. Itu perbatasan di Cilacap, di lembah gunung. Itu luar biasa di sana. Saya melihat bahwa kadesnya ini, Pak Kadesnya ini alumni Unsud, bahkan sudah S2. Oke. Mendapat penghargaan dari Pak Jokowi terkait dengan kades terinovasi se-Indonesia. Ya, itu namanya Mas Bayu. Kita dampingi, bahkan Desa Dermaji ini menjadi salah satu desa binaan Unsud. Ya. Ini sudah tahun ke-3 kalau nggak salah, untuk melakukan proses edukasi terkait dengan di sana lebih mengembangkan terkait dengan budaya tarinya. Oh, tarinya ya. Iya, tari di Dermaji itu luar biasa, termasuk ternak kambingnya. Oke. Di sana itu. Di sana luar biasa memang hasil dari peternak kambing dan budaya-budaya yang ada itu. Termasuk di sana dijadikan desa melek teknologi tingkat nasional. Jadi Wah. di bawah sinyal, tapi masyarakatnya melek teknologi Melek di sana. teknologi. Ya. Ada komunitas namanya GDM, Gerakan Desa Membangun. Itu salah satunya itu. Itu masih banyak desa-desa yang didampingi oleh Unsur, termasuk beberapa kali Pak Gubernur itu di Desa Karangsalam, Baturaden. Baturaden. Itu sekarang juga hit sekali, 3 tahun didampingi oleh Unsur, Fakultas Ilmu Budaya pada waktu itu. Sekarang sudah berkembang di sana. Dan masih banyak di desa-desa yang lain gitu. Ya, itu beberapa desa yang kemudian menjadi percontohan baik di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Yang jelas tidak hanya Unsur tetapi semua elemen
bekerja sama, ya. Tetapi Unsud salah satu penggerak betul. anak-anak muda di sana, karena kemudian yang gerakkan sekarang ini kan eranya medsos Betul, ya. ya. Jadi yang menggerakkan bagaimana view yang bagus dan lain sebagainya itu ya anak-anak muda ini. Kalau alam yang indah itu kan sudah dimiliki puluhan tahun, tetapi memberikan informasi terkait dengan keindahan alam inilah, ini tugas anak-anak muda tadi itu. Betul. Itu yang beberapa tempat, beberapa daerah, beberapa desa kita dampingi di sana. Ini dari cerita Pak Ulul sendiri yang dicontohkan dari 3 ya Pak ya. Iya. Ada dari desa Bhinneka Tunggal Ika dan ada 2 laginya itu dari saya menyimak tuh sangat keren sekali Pak, apalagi yang Bhinneka Tunggal Ika kan jarang sekali ya Pak ditemui. Ya. Satu desa banyak agama, Iya. kemudian keragamannya juga saling rukun antar masyarakatnya, kemudian dapat juga penghargaan dari desa sadar kerukunan tadi ya Iya. Pak, betul nggih. Iya. Kemudian ada potensi-potensi lain istilahnya yang menjadi desa-desa binaan dari Unsud ini, digalilah potensinya, mungkin tadi ada kelebihan di bidang tari, kemudian mungkin budayaan-budayaan atau melek teknologi tadi ya Pak ya. Iya. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan untuk bangun desa ini, potensi apa yang ada di desa itu juga turut dibantu untuk dikembangkan dari Unsud ya Pak ya? Ya, nanti dikembangkan sesuai dengan potensi desa itu. Oke. Jadi nanti desa itu yang menonjol potensinya apa dengan SDM yang dimiliki Unsud Betul. mana. Oke. Jadi bisa jadi satu desa itu berbagai disiplin ilmu. Oke, ya betul ya. Jadi ada dari Fakultas Ilmu Budaya, dari Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, tapi bersatu mereka dalam sebuah tim bersama-sama mengembangkan itu. KKN-nya kan bersama-sama Pak Rektor ya. Jadi satu tim itu berbagai fakultas. Itu. Jadi istilahnya di sana ada tadi keragaman, mungkin bisa diambil fakultas mana. Untuk pertaniannya untuk fakultas pertanian seperti itu ya Pak. Wah, ini keren sekali dan pastinya bisa menginspirasi juga ini untuk anak-anak muda, utamanya mungkin KKN juga ya Pak ya. Betul, apa yang ada jadi potensi di desa itu dibantu untuk dikembangkan, utamanya karena sekarang di masa pandemi tadi juga ya Pak ya, harapannya bisa membantu juga mungkin untuk perekonomian sendiri masyarakat desa seperti itu. Wah, ini keren sekali sih Pak, bisa jadi motivasi untuk kedepannya. Semoga ini termotivasi para Tribuners. Iya, betul Pak. Nah, itu dia tadi Tribuners, sangat menarik sekali obrolan bersama dengan Pak Suwarto dan juga Pak Ulul ini, menarik sekali terkait dengan program bangun desa dari Unsud. Tadi bisa dapat banyak pengalaman dan info-info juga tentunya terkait seperti apa sih KKN dari mahasiswa Unsud sendiri yang bertujuan untuk membangun desa di Indonesia, khususnya karena ini juga sesuai dengan visi dari Unsud sendiri ya Bapak ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Bapak sudah hadir, Pak Suwarto sudah hadir di sini, Pak Ulul juga sudah hadir di sini, ngobrol-ngobrol, memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada Tribuners semuanya. Mungkin Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan? Baik, Silakan, Bapak. baik, terima kasih pada para Tribuners ini. Unsud punya komitmen untuk selalu bersama masyarakat pedesaan, membangun desa untuk selalu mendampingi agar masyarakat pedesaan menjadi lebih sejahtera yang berkelanjutan dan alamnya juga bisa lestari, kemudian sumber daya lokal juga bisa dimanfaatkan dengan berkelanjutan sehingga masyarakat bisa sejahtera. Dan terakhir kami juga ini mengundang pada para Tribuners yang mungkin sekarang kelas 3 SMA atau punya saudara yang sekarang kelas 3 SMA, ayo datang kuliah di Unsud karena ada beberapa kelebihan yang dimiliki Unsud. Nah, yang pertama, Unsud kampusnya nyaman karena ada di lereng Gunung Slamet, tidak begitu bising dan biaya hidup di sana murah. Betul, betul ya. Betul. Kemudian yang kedua adalah UKT di Unsud murah. Ada yang 500.000 per semester. Kemudian juga banyak juga yang dapat beasiswa dari KIP kuliah, juga beasiswa dari perguruan tinggi dari perusahaan yang lain. Kemudian Unsud sudah terakreditasi A. Unsud punya 78 prodi yang sekitar 60% sudah terakreditasi A. Kemudian juga Unsud menerapkan standar nasional pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mari datang ke Unsud, kuliah di Unsud bersama kami
kehidupan Anda menjadi lebih baik. Ya, begitu. Amin, ya betul Pak. Makasih. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Suwarto dan juga Pak Ulul untuk ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya Bapak. Nah itu tadi pesannya dari Pak Ulul juga untuk teman-teman mungkin Tribuners, ada yang mungkin ada punya adik atau saudara yang SMA kelas 3 ini mau kuliah gitu ya Pak ya. Boleh banget ya Pak ya untuk coba daftar di Unsud gitu. Oke, terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan bincang-bincang kali ini bersama dengan Bapak Rektor, Pak Suwarto dan juga Pak Ulul. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.